berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di negara kita ini, tentu pertimbangan si pembuat undang-undang anti korupsi ini dulunya tentu sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Tapi kalau seorang mantan narapidana korupsi setelah dia dianggap tobat, nanti dia bisa diangkat lagi jadi pejabat negara, mungkin akan banyak orang yang tidak takut melakukan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di awal pertemuan kita ini. Saya tidak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, sebuah berita menarik dari wartaekonomi.co.id tentang Menteri Sosial menyangkut informasi yang viral baru ini berkaitan dengan mantan Bupati Purbalingga Tasdi yang dikabarkan menjadi staf khusus Menteri Sosial yang bebas bersyarat pada tahun 2022 baru lalu dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Kita baca berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Buka suara soal mantan ex-koruptor. Risma bilang semua orang pernah salah. (2) Tuhan aja mengampuni. Lah, kok kita manusia enggak?" Berita ini hari Sabtu 18 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Menteri Sosial Tri Risma Haryani membantah kabar ex-koruptor yang juga kader PDIP Tasdi menjadi staf khusus atau staf susnya. Meski demikian, menurut dia, pihaknya akan menjelaskan mengapa muncul isu tersebut. Gak ada, nanti tak jelaskan. Tapi ya gini loh ya, siapapun orang pasti pernah salah. Nah, kalau dia sudah tobat, sedangkan Tuhan aja mengampuni loh. Lah, kalau kita manusia gak ngampuni, gimana? Tanya Risma kepada awak media kemarin. Ditanya soal Tasdi menjadi staf khususnya, dia membantahnya. Hal tersebut karena jumlah staf khusus Menteri Sosial masih berjumlah 5 orang dan tidak akan bertambah. Yang ngomong sopo, yang bicara siapa? Gak ada. Nanti tak jelaskan, kata mantan wali kota Surabaya itu. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada SK terkait. Gak ada SK-nya, gak ada SK. Kata Risma berulang kali. Sebelumnya, kabar Tasdi menjadi staf sus Risma bermula dari pemberitaan sebuah media lokal Purbalingga. Media tersebut mewawancarai Tasdi yang kini memiliki kesibukan baru setelah keluar dari penjara pada Medio 2022. Nama Tasdi setelah terjerat korupsi KPK sempat dipuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di perayaan hari ulang tahun HUT ke-50 PDIP di Dexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 10 Desember 2022. Megawati meminta kader mencontoh sosok Tasdi yang dulunya merupakan sopir truk hingga bisa menjadi Bupati Purbalingga. Kemudian terjerat kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 2018. Sahabat BN, memang benar Tuhan saja mengampuni, apalagi kita manusia.
memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Mensos ini. Akan tetapi berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di negara kita ini, tentu pertimbangan si pembuat undang-undang anti korupsi ini dulunya tentu sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Mengapa seorang narapidana korupsi diberi sedemikian rupa sanksi kepadanya? Tentu antara lain agar si terpidana itu sendiri tidak mengulangi perbuatannya. Di samping itu tentu juga agar yang lain mendapatkan efek jera dari yang terjadi pada si narapidana ini. Kita tahu bahwa kalau seorang pegawai negeri sipil, kalau seorang ASN atau pegawai negeri sempat terponis kasus korupsi, dia tidak bisa menerima pensiun. Kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Mensos ini, kenapa dia tidak bisa menerima pensiun? Dia kan sudah tobat. Harusnya kan dikeluarkan pensiunnya. Masa tidak dikeluarkan? Tetapi ini agaknya adalah untuk efek jera bagi bangsa ini agar tidak melakukan korupsi. Tapi kalau seorang mantan narapidana korupsi setelah dia dianggap tobat, telah menjalani hukuman, nanti dia bisa diangkat lagi jadi pejabat negara, bisa diangkat lagi menjadi pejabat pemerintah atau pejabat struktural. Mungkin akan banyak orang yang tidak takut melakukan korupsi. Karena bisa dia dihukum 5 tahun. Kalau misalnya umurnya 50 tahun, nanti dihukum 5 tahun, umur 55 untuk menjadi seorang bupati, untuk menjadi seorang gubernur, untuk menjadi seorang menteri, masih bisa. Kalau dia pegawai negeri, mungkin dia berumur 35 tahun, dihukum 5 tahun, baru berumur 40, ya nggak apa-apa. 40 sampai umur 60 atau umur 58 masih lama lagi. Bisa lagi duduk beraktivitas sebagai pegawai negeri. Dengan demikian, pertimbangan si pembuat undang-undang anti korupsi ini dulunya agak berbeda dengan pendapat Ibu Risma ini. Agak berbeda. Kalau Ibu Risma kelihatannya dia melihat kalau orang sudah tobat, ya nggak apa-apa, maafkan saja. Tentu begitu artinya. Tetapi bagi undang-undang bukan demikian. Perlu ada efek jera terhadap bangsa ini. Sehingga yang lain-lain merasa takut untuk melakukan korupsi. Dan juga menyadari bahwa korupsi itu merugikan negara. Contohnya, seorang pejabat mengkorup uang negara 10 miliar. Uang negara yang 10 miliar itu, kalau tidak dia korup, tentu bisa untuk pembangunan. Bisa untuk membangun jalan, bisa untuk memberikan bantuan kepada orang miskin di Kementerian Sosial, bisa untuk yang lain-lain. Kalaulah uang 10 miliar itu misalnya diberikan untuk bantuan bagi pedagang kecil, pedagang asongan, diberi dia bantuan 1 juta saja satu orang pedagang asongan. 1 juta satu orang pedagang asongan, 10 miliar berapa orang bisa mendapatkan bantuan itu?
Tetapi karena dikorup oleh seseorang, satu orang yang mendapatkan dana 10 miliar yang tidak harusnya dia yang mengambil dana itu, dan dia sudah digaji, sudah dapat fasilitas dari negara. Jadi kalau kita kaji-kaji, mungkin tidak sesederhana yang disampaikan oleh Ibu Risma Mensos ini. Pemikiran para pembuat undang-undang dulunya dalam membuat undang-undang anti korupsi ini. Kenapa ada isu Tasdi ini menjadi staf khusus Mensos? Karena memang dia sendiri yang mengatakan. Berarti bukan orang lain yang mengembus-embuskan isu ini, tapi dari Tasdi sendiri. Jadi tidak isu yang dibuat-buat. Kenapa tidak ada SK-nya? Ini bisa jadi, bukan apa. Karena sudah heboh begini, tidak jadi di SK-kan, kan bisa saja begitu. Kalau tidak heboh dulu, bisa jadi memang lanjut dia menjadi staf khusus. Tetapi hal seperti ini tentu tidak baik. Harusnya komitmen terhadap anti korupsi ini memang tidak ada tedeng aling-aling. Oh, ribut publik. Oh, tidak ribut publik. Yang komitmennya tetap diberlakukan sama. Bagaimana kalau publik tidak ribut? Bagaimana kalau tidak viral? Jadi hendaknya peraturan perundang yang berlaku ini penerapannya bukan berdasarkan viral tidak viralnya, tetapi memang benar-benar berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan penerapan etika dan moral bagi penyelenggara negara. Jangan sampai penerapan etika dan moral bagi penyelenggara negara hanya didasari kepada viral tidak viralnya suatu persoalan. Kalau viral di tengah-tengah masyarakat, tidak jadi, mundur. Kalau tidak viral, lanjut. Jangan begitu hendaknya. Kalau begitu, hukum, etika dan moral di negara kita ini berlakunya hanya tergantung kepada viral tidak viralnya suatu persoalan. Rakyat berharap agar seluruh penyelenggara negara menerapkan peraturan perundang-undangan, menerapkan etika dan moral benar-benar berdasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan kepada etika dan moral yang ada, bukan berdasarkan kepada viral tidak viralnya suatu persoalan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.